Di tengah dunia yang terus berguncang oleh bayang-bayang peperangan lama dan ketakutan akan musuh-musuh dari langit, sebuah era baru perlahan tumbuh, penuh harapan namun syarat dengan ancaman yang tak terlihat. Dunia shinobi mungkin tampak damai di permukaan, namun di balik ketenangan itu, kekuatan kuno yang nyaris terlupakan mulai bangkit kembali. Kekuatan yang bukan berasal dari bumi, tapi dari klan para dewa, Otsutsuki. Dulu, kekuatan Otsutsuki hanyalah legenda yang dibisikkan dalam gelap, kisah tentang makhluk yang datang dari bintang untuk menghisap kehidupan dan meninggalkan kehancuran. Namun sekarang, legenda itu telah menjadi nyata. Mereka telah datang. Dan mereka belum selesai. Di tengah gejolak itu, berdirilah seorang anak bernama Boruto Uzumaki. Lahir sebagai anak dari pahlawan besar, namun tumbuh dalam bayang-bayang sang ayah, ia bukan sekadar pewaris nama, tapi juga pewaris takdir yang jauh lebih kelam. Di tubuhnya mengalir kekuatan yang ia sendiri tidak pahami sepenuhnya. Kekuatan dari Momoshiki Otsutsuki yang tertanam dalam dirinya. Sebuah segel, sebuah kutukan, dan mungkin juga kunci penyelamatan dunia. Yos, ini menarik. Let's go kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Cerita dimulai dengan Boruto yang tengah berada dalam situasi yang semakin kacau. Di tengah pertempuran yang sengit, Boruto merasa bingung dan terjepit dengan kekuatan yang ada dalam dirinya, sebuah kekuatan yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Ia kini memiliki kekuatan yang luar biasa, hasil dari pengaruh Jogan tahap 4. Kekuatan ini lebih kuat daripada bom cakra yang biasanya ia andalkan, namun Boruto merasa cemas. Kekuatan ini, jika tidak dikendalikan dengan hati-hati, bisa saja jatuh ke tangan yang salah, terutama tangan Otsutsuki. Ia merasa jika Otsutsuki berhasil menguasainya, maka semuanya akan berakhir buruk bagi dunia ini. Di sisi lain, Naruto berusaha menenangkan Boruto. Dengan tenang, Naruto menjelaskan bahwa mereka harus bergerak cepat dan mengeluarkan Sasuke yang sedang terluka parah dari medan perang. Sasuke yang sudah terluka sangat parah membutuhkan bantuan secepatnya. Madara, yang sedang berada bersama mereka, ikut berperan aktif dalam membantu menyembuhkan Sasuke. Namun, meski bantuan sudah datang, Boruto tetap merasa tidak tenang, mengingat bahaya besar yang terus mengintai. Dengan menggunakan kekuatan baru yang ia miliki, Boruto memutuskan untuk menciptakan ratusan bunshin untuk mengalihkan perhatian Otsutsuki tertinggi yang tengah mengincar mereka. Sementara itu, Otsutsuki tertinggi terus menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dalam pertempuran yang semakin sengit, Otsutsuki terlihat mampu menyerap berbagai jenis serangan, termasuk bunshin yang diciptakan oleh Boruto. Dalam upaya yang tak kenal lelah, Boruto terus berusaha membuka portal dimensi untuk membawa dirinya dan teman-temannya ke tempat yang lebih aman. Dengan tekad yang kuat dan kemampuan yang luar biasa, Boruto akhirnya berhasil membuka portal dimensi dan memindahkan semua orang ke tempat yang lebih aman, meskipun pertempuran belum berakhir. Namun, begitu mereka sampai di tempat yang lebih aman, kenyataan yang lebih buruk mulai terungkap. Otsutsuki tertinggi tidak menyerah begitu saja, bahkan meski kini ia hanya menghadapi bunshin Boruto. Otsutsuki terus menyerang dengan kekuatan besar yang dapat mengancam keselamatan mereka semua. Boruto menyadari bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkan Otsutsuki. Meskipun ia telah berusaha semaksimal mungkin, ia tahu bahwa pertarungan ini jauh dari kata selesai. Rikudo Sanin yang hadir dalam situasi ini mengusulkan sebuah ide besar. Ia menyarankan agar Boruto mengonsumsi buah cakra atau sel Shibai untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan mampu mengalahkan Otsutsuki. Namun, Boruto ragu. Meskipun ia sudah berubah menjadi Otsutsuki akibat pengaruh Momoshiki, Boruto tidak ingin bergantung pada kekuatan semacam itu. Kawaki, yang kini juga berada di sana, berpendapat sebaliknya. Ia mendukung ide tersebut, bahkan menyarankan agar Boruto segera mengonsumsi buah cakra, karena ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dalam menghadapi kekuatan Otsutsuki yang begitu besar. Rikudo Sanin menjelaskan bahwa tubuh Otsutsuki sangat berbeda dengan manusia biasa. Mereka dapat menyerap energi dari buah cakra tanpa risiko. Sebaliknya, manusia yang mencoba mengonsumsi buah tersebut akan mati karena tubuh mereka tidak mampu menahan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Namun, karena Boruto sudah mengalami perubahan dalam tubuhnya akibat pengaruh Momoshiki,
ia mungkin mampu menahan kekuatan besar dari buah cakra tersebut. Dengan ragu-ragu, Boruto akhirnya memutuskan untuk mencoba. Ketika situasi semakin kritis, Sasuke yang sebelumnya dalam kondisi sangat lemah berkat bantuan cakra medis dari Boruto dan cakra Rikudo Sannin mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Bersama dengan cakra Kurama yang ada dalam tubuh Naruto, mereka semua bekerja sama untuk menyembuhkan luka-luka Sasuke. Meskipun kondisinya membaik, ada sebuah kenyataan pahit yang harus dihadapi. Toneri, yang juga terluka parah dalam pertempuran, merasa tubuhnya semakin rusak. Dalam kondisi yang hampir mati, Toneri meminta Boruto untuk membuka segel yang mengurung dirinya. Boruto yang akhirnya memutuskan untuk membuka segel tersebut, mendapatkan sebuah pengakuan yang mengejutkan dari Toneri. Toneri mengungkapkan bahwa ia telah ditipu oleh rival ayah Momoshiki dalam sebuah konspirasi besar yang telah dirancang sejak lama. Ia menceritakan kisahnya yang penuh dengan pengkhianatan dan bagaimana ia terperangkap dalam permainan kekuasaan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Melalui kemampuan komunikasi Ino, Toneri mengungkapkan bahwa semua yang terjadi sekarang adalah bagian dari rencana besar yang melibatkan kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi. Boruto dan teman-temannya kini mengetahui bahwa konspirasi yang mereka hadapi jauh lebih dalam dan lebih kompleks dari yang mereka kira. Namun, tidak ada waktu untuk merenung lebih lama. Sesuatu yang lebih besar sedang mengancam mereka. Otsutsuki, meski mulai kehilangan kendali atas tubuhnya, tidak menyerah begitu saja. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, ia berusaha melancarkan serangan pamungkas yang bisa menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Ia memusatkan seluruh cakranya dalam sebuah serangan besar yang sangat dahsyat. Boruto yang berada di garis depan berusaha menghadang serangan tersebut, namun serangan itu begitu kuat sehingga bahkan tubuhnya yang dilindungi oleh cakra dari buah cakra mulai goyah. Di saat yang hampir tidak ada harapan, Sasuke yang kini telah kembali dengan kekuatan yang pulih sebagian, berusaha menstabilkan keadaan dengan menggunakan teknik Rinnegan-nya. Meski masih sangat lemah, ia mampu menciptakan jarak yang aman antara Boruto dan Otsutsuki dengan menggunakan genjutsu yang kuat. Teknik ini tidak hanya menahan Otsutsuki, tetapi juga memberi waktu berharga bagi tim untuk melaksanakan rencana mereka. Boruto, yang melihat kesempatan ini, langsung menggunakan kekuatan Jogan tahap 4-nya untuk menciptakan dimensi baru, berharap bisa menghindari serangan fatal dari Otsutsuki yang semakin mendekat. Namun, meski berhasil menghindari serangan tersebut, keadaan masih belum aman. Otsutsuki, meski terluka, masih memiliki kemampuan untuk membuka dimensi dan mengejar mereka. Boruto, dalam keadaan putus asa, kembali dipenuhi dengan keraguan, tetapi melihat keberanian dan ketekunan Sasuke, Naruto, dan teman-temannya, ia merasa ada sedikit harapan yang tersisa. Itulah yang akhirnya memberi Boruto kekuatan untuk terus maju. Boruto memutuskan untuk menggunakan kekuatan buah cakra yang ia konsumsi. Dengan kekuatan ini, Boruto merasa lebih kuat, namun ia juga semakin sadar bahwa tubuhnya mulai terpengaruh oleh kekuatan yang sangat besar ini. Ia merasa seakan ada sesuatu yang ingin menguasai dirinya, sebuah kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Dengan hati-hati, Boruto mencoba mengalihkan perhatiannya agar ia tidak jatuh ke dalam kendali kekuatan itu. Di saat yang sama, Sasuke dan Naruto bekerja keras untuk menahan serangan Otsutsuki yang terus-menerus datang. Setelah beberapa saat, Boruto mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Dengan kekuatan yang ada, ia dapat menyerap sebagian besar serangan Otsutsuki, bahkan memperkuat serangan balik dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Otsutsuki yang merasa terancam, mulai meningkatkan intensitas serangannya, mencoba mengalahkan Boruto sebelum kekuatannya mencapai puncaknya. Boruto yang terus berusaha mengendalikan diri, akhirnya mengeluarkan kemampuan terkuat yang ia miliki, menciptakan sebuah dimensi yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengurung Otsutsuki. Dengan keberanian dan tekad yang semakin kuat, Boruto akhirnya berhasil memojokkan Otsutsuki di dalam dimensi yang telah ia ciptakan. Meskipun Boruto masih merasa ketakutan dengan kekuatan yang ada dalam dirinya, ia sadar bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Seluruh dunia bergantung padanya. Otsutsuki, dalam keadaan terperangkap, mencoba untuk mencari celah untuk melarikan diri, namun semakin lama semakin kesulitan. Di tengah pertempuran yang semakin memanas, muncul kejutan baru, sebuah sinyal dari pihak yang selama ini tersembunyi, yang memberi harapan bagi Boruto dan teman-temannya. Tanpa mereka ketahui, pihak yang berada di balik layar sejak awal telah memanipulasi keadaan, memanfaatkan Otsutsuki dan buah cakra untuk tujuan yang lebih besar. Pihak ini kini siap muncul ke permukaan dan menyatakan niat mereka untuk memegang kendali atas dunia ini. Namun, Boruto yang kini telah tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana, bersiap untuk menghadapi tantangan baru yang lebih besar. Tantangan yang lebih besar tidak hanya datang dari Otsutsuki, tapi juga dari kekuatan-kekuatan yang lebih tersembunyi,
yang siap mengambil keuntungan dari kerusakan yang terjadi akibat konflik ini. Boruto yang sebelumnya ragu, kini menemukan keteguhan dalam dirinya. Ia tahu, meskipun masa depan tidak pasti, ia harus terus berjuang untuk melindungi apa yang ia cintai. Di sisi lain, Naruto dan Sasuke yang telah melihat perkembangan luar biasa dari Boruto merasa bangga, namun mereka juga tahu bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Masa depan yang lebih berat menanti mereka, dan hanya dengan bersatu, mereka dapat menghadapinya. Cerita berlanjut dengan ketegangan yang semakin tinggi, menghadapi ancaman dari pihak yang lebih misterius. Semuanya tergantung pada keputusan Boruto untuk mengendalikan kekuatannya dan memilih jalannya. Ketika konflik ini berakhir, apakah Boruto akan tetap menjadi dirinya sendiri atau justru terjebak dalam pusaran kekuatan Otsutsuki yang mengancam segala yang ia kenal? Dunia shinobi mungkin tampak damai di permukaan, namun di balik ketenangan itu, kekuatan kuno yang nyaris terlupakan mulai bangkit kembali. Kekuatan yang bukan berasal dari bumi, tapi dari klan para dewa, Otsutsuki. Dulu, kekuatan Otsutsuki hanyalah legenda yang dibisikkan dalam gelap, kisah tentang makhluk yang datang dari bintang untuk menghisap kehidupan dan meninggalkan kehancuran. Namun sekarang, legenda itu telah menjadi nyata. Mereka telah datang. Dan mereka belum selesai. Di tengah derasnya ancaman dari para Otsutsuki dan pengkhianatan yang tak kunjung reda, sebuah rahasia besar akhirnya terkuak dari mulut Toneri. Sosok misterius yang selama ini menghuni bulan dan pernah menjadi musuh Naruto, kini muncul membawa cerita masa lalu yang jauh lebih kelam dan rumit dari yang pernah dibayangkan. Dari ribuan tahun silam, kebenaran tentang Otsutsuki, Hamura, dan asal-usul kekuatan Jogan mulai tersingkap, memperlihatkan jaringan konspirasi kuno yang berujung pada satu titik, Boruto. Namun di balik pengungkapan itu, tersimpan sebuah rencana jahat yang perlahan mulai terwujud. Sosok yang disebut sebagai rival ayah Momoshiki ternyata telah lama menyusup, bersembunyi dalam tubuh Boruto, dan berniat menghancurkan sang pewaris harapan dari dalam. Kini, Naruto, Sasuke, dan Toneri harus berpacu dengan waktu untuk mencegah kehancuran yang telah diramalkan sejak ribuan tahun lalu. Toneri akhirnya membuka suara, menguak hal yang selama ini hanya menjadi misteri dalam benak banyak orang. Ia berkata, semuanya harus dijelaskan dari awal, dari akar sejarah yang telah lama terkubur dalam kesunyian bulan. Beribu tahun silam, bulan bukanlah tempat sunyi seperti sekarang. Kala itu, para keturunan Hamura Otsutsuki, adik dari sang Rikudo Sanin, hidup di sana dalam jumlah yang banyak. Mereka semua hidup damai, tanpa mengenal apa itu Otsutsuki. Yang mereka tahu hanyalah ajaran kasih sayang yang diwariskan oleh Tuan Hamura. Sosok bijak itu pernah bercerita tentang masa lalu, tentang pertempurannya melawan ibunya sendiri, Kaguya, yang terjadi di bumi. Ia menceritakan pula tentang bumi, tempat kakaknya menetap, tempat yang penuh dengan warna kehidupan. Tapi suatu hari, seorang dari antara mereka bertanya, siapa sebenarnya Kaguya itu, dan mengapa kita semua menyandang nama yang sama, Otsutsuki? Hamura tak bisa menjawab pasti. Ia hanya tahu bahwa ibunya datang dari planet yang sangat jauh. Bagi Toneri kecil yang belum bisa memahami semua itu, cerita Hamura menjadi benih kebencian. Ia keliru menafsirkan bahwa bumi adalah tempat yang harus dihancurkan. Ia mengira Tuan Hamura dibuang ke bulan oleh Kaguya, dan dengan pemikiran sempit itu, ia mulai menanam dendam pada keturunan Kaguya, termasuk manusia bumi. Tak lama setelah Hamura wafat, bencana pun datang. Seluruh keturunan Hamura di bulan diserang oleh pasukan Otsutsuki atas perintah seorang dewa tertinggi. Entah itu ayah Momoshiki atau Shibai, Toneri tak tahu pasti. Mereka memaksa semua penghuni bulan untuk bergabung dan menanam pohon Shinju di berbagai planet. Disitulah Toneri baru benar-benar memahami apa itu Otsutsuki. Tapi karena mengikuti pesan Hamura bahwa Juubi dan dunia asal Kaguya adalah musuh, mereka semua menolak ajakan itu. Penolakan itu memicu pertempuran hebat di bulan. Pasukan Otsutsuki mengamuk, menghancurkan segalanya. Semua rekan Toneri tewas. Ia satu-satunya yang selamat. Terpaksa, ia memakan beberapa Byakugan rekannya demi bertahan hidup. Dari situ, ia membangkitkan Tenseigan dan berhasil membasmi semua penyerang. Namun, kemenangan itu hanya menyisakan kesunyian. Untuk mengusir sepi, Toneri membangun kuil dan menciptakan boneka-boneka. Tapi trauma masih menghantui. Ia mulai berpikir bahwa bumi harus dihancurkan, sebab di sanalah keturunan Kaguya hidup. Maka ia turun ke bumi, menculik Hinata, dan menantang Naruto dalam pertarungan sengit di bulan. Pertarungan itu menjadi titik balik. Naruto, dengan kata-katanya, membuka mata Toneri. Ia sadar,
manusia bumi tak sama dengan Kaguya. Kebenciannya salah arah. Sejak itu, Toneri merawat tubuh Hinata dengan harapan bisa melahirkan seseorang yang akan menghancurkan para Otsutsuki inti. Ia kembali ke bulan, hidup sendiri, buta karena dampak pertarungan. Sampai pada satu hari, seseorang datang, rival dari ayah Momoshiki. Ia menolong Toneri, bahkan menyembuhkan matanya. Meski awalnya curiga, Toneri akhirnya percaya padanya. Orang ini mengaku telah meninggalkan Otsutsuki inti karena menolak penanaman pohon Shinju. Mereka membuat perjanjian, Toneri membantu menciptakan penyelamat semesta, sementara sang rival akan menyembuhkannya jika terluka. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya lahirlah harapan itu, Boruto, bocah bermata Jogan. Tapi kini, harapan itu terasa seperti pengkhianatan. Toneri merasa ditipu. Sang rival tak kunjung menepati janji menyembuhkannya. Bahkan, ia yakin bahwa semua ini bagian dari rencana besar untuk menghancurkan Jogan Boruto dari dalam. Naruto dan Sasuke saling berpandangan, kaget dengan penuturan Toneri. Sasuke pun bertanya, apa alasan dia memilihmu sebagai mitra perjanjian? Toneri menjawab bahwa rival itu mungkin telah melihat masa depan, bahwa ia akan menjadi kunci munculnya Jogan di Boruto, dan Jogan inilah yang ditakuti oleh para Otsutsuki. Dengan kata lain, sang rival sengaja mendekatinya, berpura-pura menjadi sekutu, lalu membiarkan dirinya mati agar bisa masuk ke dalam Jogan Boruto. Naruto pun menyimpulkan, jadi dia sengaja mati agar bisa menyatu dengan Jogan dan menghancurkannya dari dalam. Toneri mengangguk, penuh sesal, dan berkata bahwa ia terlambat menyadari semua ini. Namun, penyesalan tak akan mengubah apapun. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah bertindak. Naruto meminta Toneri tetap hidup karena mereka membutuhkannya. Tapi Toneri ragu, karena tubuhnya terus melemah karena efek Tomogoroshi no Haikotsu. Sasuke pun menyarankan agar Toneri disegel saja untuk sementara, agar tubuhnya tidak rusak dan bisa disembuhkan nanti. Toneri setuju. Ia meminta agar segel segera dilakukan, dan hanya dibuka saat cara penyembuhan telah ditemukan. Maka dengan kesepakatan itu, mereka bertiga mulai bersiap untuk menjalankan langkah terakhir, menyegel Toneri demi masa depan Boruto dan seluruh dunia. Di tengah guncangan demi guncangan, saat dunia seperti tak lagi menyisakan harapan, muncul satu kebenaran yang tersembunyi dalam kelamnya sejarah para Otsutsuki. Toneri akhirnya membuka suara, menguak hal yang selama ini hanya menjadi misteri dalam benak banyak orang. Dengan kata lain, sang rival sengaja mendekatinya, berpura-pura menjadi sekutu, lalu membiarkan dirinya mati agar bisa masuk ke dalam Jogan Boruto. Naruto pun menyimpulkan, jadi dia sengaja mati agar bisa menyatu dengan Jogan dan menghancurkannya dari dalam. Toneri mengangguk, penuh sesal, dan berkata bahwa ia terlambat menyadari semua ini. Namun, penyesalan tak akan mengubah apapun. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah bertindak. Ia meminta agar segel segera dilakukan, dan hanya dibuka saat cara penyembuhan telah ditemukan. Maka dengan kesepakatan itu, mereka bertiga mulai bersiap untuk menjalankan langkah terakhir, menyegel Toneri demi masa depan Boruto dan seluruh dunia. Jadi kesimpulannya, kemunculan klan Otsutsuki dan kekuatan misterius Jogan. Toneri bukan sekadar penjaga bulan, melainkan kunci dari masa lalu yang berkaitan erat dengan nasib Boruto. Di tengah bayang-bayang takdir dan konflik lintas generasi, ancaman sebenarnya justru datang dari dalam, dari entitas yang bahkan Momoshiki sendiri waspadai. Kini, semua bergantung pada Boruto dan sekutu-sekutunya untuk menghentikan rencana jahat yang telah dirancang sejak ribuan tahun lalu, sebelum semuanya terlambat dan dunia shinobi jatuh dalam kegelapan yang tak bisa dibalikan. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.